Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, yuk subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Abuya Haji Fadil Ihsan SPDI, yang kami hormati Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Ustazah Laila Alfia Rahmah SPDI, yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Ustadz Muhammad Alwi, yang kami hormati Ustazah pengurus Pondok Pesantren, serta bapak-bapak, ibu-ibu wali santriwati, beserta seluruh santriwati yang berbahagia. Sosialisasi program pendidikan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Ibnu Said Tangerang Kubah tahun 2021-2022, Tangerang Kubah, 9 Juli 2021, bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1442 Hijriah. Segera dimulai acara pertama pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Quran, Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan pertama, yang mana akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Said Tangerang Kubah kepada Ustadz Abuya Haji Fadil Ihsan SPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati wakil pimpinan beserta pengasuh dan ustazah lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu wali santriwati baru yang kami hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara silaturahmi, sosialisasi, salawat dan salam selalu kita perbanyak hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pertama, Tuhan sebagai pimpinan mengucapkan selamat datang kepada Sabian Bertahan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan juga tentunya apabila ada dalam pelaksanaan acara pada pagi hari ini terdapat kesalahan, kehilapan dan sebagainya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di antara yang ingin sampaikan kepada Sabian Sebertaan,
bahwa untuk pesantren kita ini sudah berdiri sekitar tahun 2016 mulainya, namun diresmikannya adalah 2017. Nah, jadi mungkin sekitar 4 tahun adalah pesantren kita. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah memiliki santri kurang lebih 50 orang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Ibnu Said Taniran Tuban, satu-satunya yang ada di kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan alhamdulillah yang mengajar atau ustazah yang membantu di sini, alhamdulillah masing-masing wakil pimpinan Ustazah Laila mungkin ini adalah alumni dari Jawa. Nah, ini satu dari yang hafal Quran, Ustazah Laila, kemudian juga yang di tanah Ustazah Isna, ini juga alumni dari Jawa. Alhamdulillah juga yang hafal Quran yang menjaga di sini. Kemudian juga ada Ustazah Sari, nah itu juga yang hafal Quran menjaga di sini dari negara, berasal dari negara. Ada lagi satu yang belum hadir, itu dari Kandangan, Ustazah Munirah lah. Nah ini juga yang hafal Quran. Jadi alhamdulillah yang membantu kita di sini ada 4 ustazah yang hafal Quran. Nah, mudah-mudahan mereka ini juga disihatkan pada panjang umur sehingga bisa istiqomah membantu kita di sini. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian nantinya tentunya sebelum acara berikutnya ada lagi ini Bapak Ustadz Alwe, ada lagi pengelola di sini. Nah, jadi nama Nohai, nama bimbing di asrama di sini lah adalah Ustadz beliau, suami istri dengan istri. Kemudian juga yang di ujung Ustazah Dita juga membantu kita di sini. Selain juga ada memegang pelajaran tambahan, Sidin juga sebagai ini mengelola bagian konsumsi beserta ibu. Nah, ini ada lagi Ustazah yang di belakang, ini juga membantu pelajaran tambahan. Jadi ada pelajaran tambahan kita atau fikih yang lain, kemudian akhlak, ada pengembangan diri, ada tilawatul Quran. Nah itu tambahan-tambahannya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan nantinya terus berjalan lancar. Dan berikutnya sebagaimana tertulis sebagaimana tertulis atau tercatat di papan itu visi misi daripada untuk kita. Di situ bacanya adalah untuk menjadikan santriwati yang hafal Quran dan berakhlak mulia. Nah, lalu bagaimana nantinya di dalam perjalanannya atau proses belajar di sini, nantinya masing-masing ustazah dan ustaz akan menyampaikan menurut bidangnya masing-masing yang dikepalai. Ya, jadi kita ini ada yang mengurus bidang asrama, pengelolaan santri, ada yang juga kita mengurus mengenai pembelajaran pendidikan, ada yang mengurus masalah ketertiban, ada yang mengurus masalah itu konsumsi. Nah nantinya masing-masing bidang akan menyampaikan apa yang perlu disampaikan, dan pada waktunya nanti perlu harapkan untuk lebih jelasnya partisipasi sampian. Kalau ada yang ragu-ragu asa ujian kita belum jelas, nah sebelum kulit tolong tanyakan. Kalau lagi ada yang asa ada jelas, ya lah takut ada biar supaya jangan terbawa kulit. Kalau kulit di sini, nah itu sebenarnya betapa masalah apa aja ya, masalah di kamar, masalah belajar, masalah menghafal, atau masalah asrama, atau masalah apa pokoknya tambahan aja. Ya Allah sebelum dia kulit kayak gitu. Jadi sekali lagi sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sofian Beratan
menghadiri acara pada hari ini, dan ini mudah-mudahan mengawali kegiatan kita, artinya terus berlanjut semakin lancar, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa selesai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mengawali itu cukupkan sampai di situ. Sekali lagi ulun terima kasih kepada sekalian sebertaan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang mana akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren beserta para ustazah, sekaligus penyampaian seputar program pendidikan di pondok pesantren kepada Ustaz Muhammad Armi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ulun selaku pengasuh di Pondok Hifdzul Quran Indonesia Putri dan Anggota mengucapkan selamat datang kepada santriwati baru tahun ajaran 2021. Mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan kegiatan di sini ataupun berjalan dengan nyaman, tenang, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan menyampaikan bahwa di sini ada tata tertib ataupun santriwati yang baru, mungkin yang baru ingin ketahui. Kemudian ada disampaikan sedikit dari dahulu kepada ustazah-ustazah yang secara rincinya, yaitu tentang bagaimana santriwati berada di asrama ataupun dalam pembelajaran dan yang lainnya. Mungkin di sini dulu nanti sambutan dari Ulun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Abu selaku pengasuh pondok pesantren beserta para asatidz dan asatidah yang berhadir pada hari ini, beserta seluruh wali santri dan santriwati tahun ajaran 2021. Ulun ucapkan selamat datang bagi yang datang. Semoga dapat mengikuti kegiatan di pondok pesantren dan berjalan dengan baik. Beberapa poin pentingnya yang ulun sampaikan hari ini, salah satunya mengenai infak atau SPP santriwati yang bulanan yang rutin
rutin. Itu yang pertama. Ketentuan pembayaran dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 di setiap awal bulannya. Ini dan dibayarkan pada hari kerja di kantor sekretariat, dibayarkan kepada Bapak Aidil yang ada di kantor sekretariat tadi. Kalau misalnya berhalangan yang jauh di luar daerah, boleh ada, kami punya nomor rekening pondok, sejalan biasanya ada, jadi disetorkan ke nomor rekening pondoknya ini. Itu tadi poin pertama untuk pembayaran infak atau SPP bulanan santriwati. Kemudian yang kedua, besaran infak itu setiap bulannya sebesar 450.000. 150.000 itu biaya pendidikan dan 300.000 biaya makan santriwati. Jadi setiap bulan dibayarkan sebesar 450.000 rupiah. Bagi yang melampirkan SKTM, satu bulannya sebesar 300.000 rupiah aja. Jadi bebas biaya pendidikan. Kemudian tata tertib penjemukan. Jadi untuk santriwati baru yang masuk pada hari ini tanggal 9, terhitung dari tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan kami liburkan nanti libur Idul Adha insya Allah tanggal 19 Juli 2021. Jadi selama itu rentang waktu dari 9 Juli sampai 19 Juli santriwati belum diperbolehkan untuk dijenguk dan komunikasi. Jadi kita sama-sama melajari dulu lah, kalau sama-sama melajari, membiasakan anak-anak kita berataan supaya terbiasa dengan lingkungan pondok pesantren. Seterusnya nanti setelah Idul Adha nanti kembali normal, penjemukan boleh 1 minggu sekali. Biasanya penjemukan itu adanya di hari Ahad jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore. Jadi kalau sudah normal setelah Idul Adha itu kebiasaan kami penjemukan ada di hari Ahad jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Untuk telepon komunikasi dengan orang tua itu kami perbolehkan setelah normal, setelah Idul Adha itu biasanya dari hari Rabu sampai hari Jumat. Jadi komunikasi itu ada ke pengasuh. Misalnya anak pian ada yang hendak minta bawakan barang yang ketinggal di rumah atau keperluan apa, kami memfasilitasi santriwati itu komunikasi boleh dari hari Rabu sampai hari Jumat itu ada jadwalnya biasanya Bu Edi. Kami ulangan jadwalnya. Jadi itu boleh menghubungi orang tuanya. Tapi kalau yang selama dari tanggal 9 sampai tanggal 19 tadi, untuk sementara kami batasi dulu komunikasi dan penjemukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya masih ada barang yang tertinggal di rumah, ya kalau Bu Pak Lek ada barang-barang yang masih diperlukan di pondok, silahkan aja yang dititipkan di kantor sekretariat ini. Tapi santriwatinya tetap pada boleh ditemui. Karena di pondok kami juga ada istilahnya batas mahram. Batas mahram itu jadi kegiatan santriwati ini terbatas sampai musola di depan itu aja Pak Adi. Sampai musola kecuali hari Minggu yang penjemukan boleh keluar dari batas itu. Atau misalnya malam pada kegiatan gotong royong sebelum tidur itu biasanya keluar dari batas itu. Selebihnya setiap hari kegiatan bulannya ada di dalam sini. Setorannya di aula, kegiatan belajar diniyahnya di musola. Untuk kegiatan yang lain-lain juga ada di dalam lingkungan pondok pesantren. Itu tadi. Kiranya kalau dari ulun itu aja yang ulun sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan ulun Ustazah Isna dari bagian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustazah, kemudian para orang tua santri yang sudah berhadir, terima kasih banyak. Mungkin belum niat ada aurat, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang kami hormati dan ibu yang kami hormati, ulun dari bagian pembelajaran, jadi di sini akan menyampaikan
bagaimana pembelajaran yang dilakukan di Pondok Pesantren Ibnu Said Darul. Jadi untuk program pembelajaran di sini ada 2 program. Yang pertama yaitu program MTS, kemudian yang kedua yaitu program kuliah. Nah, jadi untuk program MTS ini jadi umumnya tetap setoran dan murajaah, tapi diselingi lawan sekolah MTS. Ada MTS namanya Salam Seadah ini. Jadi diselingi setiap pagi itu 4 MTS, sekolah MTS sampai jam 12. Kemudian yang kedua itu program kuliah. Nah, jadi untuk program kuliah ini pada 4 sekolah MTS, tapi nanti ada pembelajaran tambahan. Nah, jadi pembelajaran tambahan ini seperti pembelajaran akhlak, kemudian ada tauhid, fikih wanita, dan sirah dan bahasa Arab. Untuk 2 program ini, jadi insya Allah target kami untuk menghafal ada 2. Yang pertama itu ada yang 3 tahun, kemudian ada yang 6 tahun. Untuk yang 3 tahun target menghafalnya itu 1 tahunnya 10 juz. Jadi insya Allah 3 tahun insya Allah 30 juz. Untuk yang 6 tahun itu jadi 5 juz untuk 1 tahunnya, kemudian insya Allah 6 tahun untuk 30 juz. Seperti itu. Jadi mungkin di grup ada penelitian, ada penerapan apa itu ya? Ada yang tahfiz, ada yang tahsin. Gitu. Apa perbedaannya? Jadi untuk yang tahsin ini sebelum menghafal mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki dulu. Ada model kayak bacaannya, kemudian panjang pendeknya, makharijul huruf, kemudian sifat-sifat. Nah itu kita harus perbaiki dulu sebelum menghafal Al-Quran. Supaya kita anak-anak kita ini ada kesalahan menghafal Al-Qurannya. Jadi kita perbaiki dulu sebentar itu. Kalau sudah bagus bacaannya, nanti kita naikkan ke tahsin. Ke tahfiz. Jadi untuk anak-anak yang sudah lulus di tahfiz itu sudah boleh menghafal Al-Quran mulai dari juz 30. Mulai dari juz 30 kemudian lanjut ke juz 1. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan dari bagian pembelajaran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja Bapak dan Ibu, ulun menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Ini mengenai pembelajaran tambahan atau pengembangan diri. Ya, jadi selama 1 hari, selama seharian itu Bapak dan Ibu, anak-anak buhatian istilahnya kegiatannya full, tapi tetap santai, gitu. Tidak terlalu diforsir. Cuma ada aja kegiatannya harus. Mudah-mudahan ya kegiatannya yang full tapi santai itu ya tetap betah kayak itu nah. Kita kan ini sudah full kayak itu nah kegiatannya. Cuma tetap santai lah. Tetap santai, ikuti aja apa program dari Ustazah. Mudah-mudahan betah kayak itu nah. Mohon doanya juga dari Bapak dan Ibu, orang tua santriwati. Mohon doa dukungan. Mudah-mudahan anak-anak betah di sini. Kemudian tambahan untuk pembelajaran, ulun di sini mengikuti pengembangan diri. Jadi anak-anak ini selain ada pembelajaran yang disebutkan oleh Ustazah tadi, selain dari bahasa Arab, pembelajaran sirah dan lain sebagainya, ada dilampirkan kegiatan pengembangan diri. Jadi memang bubuhan ini belajar MC, mungkin ada tausiah juga di dalamnya dan lain sebagainya. Istilahnya refreshing Jadi apa yang minat bakat tuh bisa kita kembangkan di sini. Nah, jadi alhamdulillah untuk tahun ini aja Bapak dan Ibu kurang keluar ikut lomba bubuhannya karena masih dalam masa pandemi. Nah, kita biasanya MTK ikut juga kegiatannya. Alhamdulillah
kemarin santriwati yang membawa acara ini sampai nasional 4 MTQ bidang Syarhil Quran, mewakili Kalimantan Selatan. Nah, jadi kami dukung aja di sini, artinya ada minat dan bakat dari anak-anak, kita coba gali dan coba kembangkan gitu. Kemudian itu dari pembelajarannya 1 minggu sekali ada tilawah juga, tilawah dan tartil itu dipegang oleh Ustazah Nurul Huda. Ini karena kalau berhadir sini karena ada kegiatan di STAI, Sidin dosen juga di STAI. Biasanya Sidin yang mengisi tartil dan tilawah. Kemudian bidang konsumsi lah, ulun mewakili ibu juga. Sidin kadang berhadir karena ada donatur aja yang hendak datang. Jadi santriwati baru, anak-anak sekalian, Bu Hantian di sini makannya 3 kali sehari. 3 kali sehari, menunya diusahakan yang nyaman, diusahakan yang nyaman. Mudah-mudahan sama aja kayak di rumah rasanya tenang. Kemudian 3 kali sehari tadilah makannya. Dan ini ada pesan juga dari ibu, yaitu apabila ada bapak dan ibu yang hendak ada beracaraan di rumah, misalkan mahal-mahal keselamatan apa, kalau hendak mengantar ke pondok antar aja gitu. Dan biasanya juga kami selama ini ada donatur tetapnya juga untuk makan konsumsi buahnya nih, baik. Jadi dalam waktu 1 minggu tuh ada donatur tetap yang mengantari, jadi nyaman-nyaman aja kayak itu makanannya. Ini diusahakan supaya yang ada ini juga mana hafal kan. Ini jadi diusahakan sama aja di rumah. Karena kegiatannya di rolling, ada yang bekaut, karena abang kan belajaran lawan kakak-kakaknya di sini, lawan ada organisasinya segala. Mudah-mudahan kawan belajar bersama-sama gitu kayaknya. Apalagi kalau ada yang hendak menyumbang juga atau apa, kami membuka juga pula, membuka donatur tetap. Kalau ada keluarga Bu Hantian yang hendak menyumbang jadi donatur tetap 1 bulannya berapa kah? Jadi karena bisa diantar ke pondok atau santriwati kami yang mengambil setiap 1 bulan itu, baik 1 bulan sekali bubuhannya itu mengambil duit donatur. Pasar tuh sejajaran menyumbang kayak itu. Nah, jadi karena anak minta tahlilakan kah, mungkin anak minta hadiah akan dasan almarhum siapa kayak itu. Nah itu seputar dari donatur kayak itu. Nah, karena kami menghandle bagian situ juga Bu. Nah, tambahan sedikit. Ini kalau boleh kita kada tahu anak-anak nih kayaknya pas sudah hari ini sudah mulai menginap kalau lah, jadi suasananya sudah mulai baru ya Allah, kada kayak di rumah. Jadi kami hendak minta doakan berhentian karena di rumah mudah-mudahan ini betah di sini kayak itu. Nah, ini lawan juga ini mulai Pak lah, kami karena hendak bekerja sama kayak itu lawan berhentian. Apabila anak ini kena dilihatnya pina lesu, pina kada tapi semangat, kami kena menghubungi berhentian. Artinya yang pertama anak minta doakan, lawan kita artinya supaya ini semangat pulang ya itu. Nah, Ustazah ini luar biasa ininya mencari solusi kayak apa caranya supaya anak-anak ini betah kayak itu. Nah, karena luar biasa yang menghafalin yang godaannya jaka apakah kayaknya tiba-tiba aja punya paginya senang karena siang sudah dorong, karena sore senang pulang gitu. Jadi tapi komunikasi lawan kami tetap masih terbuka gitu anak-anak. Kada ada istilah yang kalau ada apa-apa aja lawan Ustazah gitu. Ada tambahan sedikit dari Ustazah. Langsung saja ulun bacakan tata tertib perizinan pondok pesantren. Ini poin yang ketinggal tadi ulun sampaikan. Yang pertama, tata tertib perizinan itu
untuk santriwati yang sakit dengan catatan dari pondok pada awal mengobati, maksudnya yang harus keluar berobatnya itu lagi. Karena biasanya kalau misalnya garing, kami itu ada dua alternatif, bisa ke puskesmas kami bawa obat di dalam pondok lengkap aja juga, atau biasanya kami bawa berurut. Ada misalnya yang garing nangka uyuhan atau apa, biasanya kami ada berurut membawa atau ke puskesmas atau obat-obatan di dalam pondok. Tapi kalau memerlukan pengobatan yang di luar dari pondok itu kami izinkan. Jadi yang pertama tadi perizinan itu kalau misalnya santriwati sakit. Yang kedua, perizinan itu kalau misalnya ada keluarga yang meninggal. Dalam artian itu yang masuk misalnya orang tua, saudara, kakek dan nenek. Kalau misalnya orang tua itu biasanya kami beri izin 3 hari. Tapi kalau kakek nenek atau yang kerabat dekat itu 1 hari biasanya kami izinkan. Ini. Yang ketiga itu acara nikahan. Acara nikahan juga itu terbatas di kerabat dekat saja. Tapi kalau misalnya ada sanak yang saudara kandung itu biasanya kami izinkan seharian 24 jam. Tapi kalau misalnya sepupu itu hari itu juga diantarakan. Misalnya pagi dijemput, paling lambat sore sudah harus ada di sini. Kecuali saudara kandung tadi. Kalau saudara kandung itu 1 hari full 24 jam yang kami izinkan. Kemudian haji dan umroh itu kami izinkan aja juga karena apa itu ada terbatas untuk haji dan umroh. Tapi untuk ziarah itu kalau misalnya santriwatinya libur aja. Ini jadi kalau selama proses pembelajaran berjalan untuk ziarah santriwati kadang kami izinkan. Ini jadi di jalan aja. Ziarah dan haul segala macam santriwati tetap di dalam pondok. Jadi kecuali kalau misalnya memang liburan kadang apa ziarah gitu. Kemudian itu tadi yang seputar perizinan. Yang pertama tadi santriwati sakit, yang pondok yang memerlukan pengobatan di luar pondok, kemudian keluarga meninggal, kemudian nikahan, kerabat dekat, dan yang terakhir tadi haji dan umroh itu boleh kami izinkan. Adapun sanksi-sanksi perizinan ini biasanya kami berlakukan untuk santriwati kami yang terlambat. 1 hari itu ada dendanya sekitar Rp20.000 kalau terlambat dari perizinan. Karena kalau normalnya biasanya kami itu pulangnya 1 bulan 1 kali Bu. Itu sekitar 3 hari 4 malam biasanya. Dalam 1 bulan kami ada liburnya. Bila lewat dari tanggal yang ditentukan, biasanya hari perpulangan itu dibatasi sampai jam 5 sore santriwati sudah harus diantarkan kembali. Kalau misalnya terlambat dari jam yang ditentukan, 1 hari itu dendanya Rp20.000 dan tilawah Al-Quran sebelum subuh itu setengah juz. Jadinya harus berdahulu dari kawannya ada di musola itu tilawah. Jadi pakai mic. Tilawah Al-Qurannya setengah juz di musola, maksudnya di musola. Jadi seterusnya itu kalau sehari, kalau 2 hari berarti kelipatan dari itu. Ada yang terlambat 5 hari berarti 2,5 juz tilawahnya sebelum subuh. Dendanya dikali lipatkan juga. Itu tadi yang seputar perizinan yang diizinkan dan sanksi seputar perizinan ini. Itu aja yang mau ditambahkan. Jadi sesuai kesepakatan kita tadi Pak santriwati terhitung dari tanggal 9 Juli sampai dengan 19 Juli 2021 untuk sementara penjemukan dan komunikasi kita batasi dulu. Apabila ada barang-barangnya yang tertinggal, silakan yang titipkan di sekret. Jadi tidak boleh lagi menemui secara langsung. Batasnya itu cukup sampai hari ini aja. Tapi bila sudah setelah Idul Adha masuk kembali ke sini itu sudah normal kembali. Sudah boleh dijenguk seminggu sekali. Komunikasi sudah boleh lagi dari Sabtu sampai Jumat. Itu tadi aja kalau yang dari kami. Tapi untuk yang pertama ini kita sama-sama melajari, membiasakan santriwatinya dulu supaya terbiasa dengan lingkungan pondok. Karena biasanya kalau di awal-awal ini kalau sudah dibolehkan menelpon, dijenguk kayak itu Bang, biasanya boleh malah dia belum terbiasa, biasanya apanya lah ada betah, biasanya karena kami ini pernah memondok, kami pernah merasakan juga kayak itu Bang, biasanya kita keluhan gitu. Nah sayang kalau misalnya
awal-awal yang sudah ada tahan disayangkan dari kami, jadi kami ini hendak membiasakan supaya terbiasa dulu dengan lingkungan pondok, jadi seterusnya sudah nyaman ya karena kalau sudah terbiasa. Itu aja. Kalau setelah Idul Adha insya Allah sudah normal kembali, sudah boleh komunikasi kembali, menjamukan seminggu sekali boleh. Tapi selain dari hari menjamukan yang kami tentukan, itu cuma boleh terbatas menitip barang di sekretariat aja Pak. Ini itu aja. Kalau menemui langsung juga kan boleh, gitu. Biasanya kami terbatas di hari Minggu, jadi biasanya gitu. Oh ini. Kemudian karena kami memperlakukan batas mahram yang sampai musola di muka tadi, jadi buhan tamu bapak-bapaknya terbatas sampai di muka situ aja Pak. Kalau misalnya hendak mengantar barang, membawakan yang pun anak, biasanya kalau yang setelah hari ini itu cukup sampai situ aja mengantarkannya di sampai muka. Kalau ibu-ibu mengantar barang adalah kalau misalnya setelah liburan boleh aja ini karena kan bapak yang harus sama perempuan ini sebenarnya. Itu aja dari ulun. Salah hilang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali santriwati, apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang mau tanyakan, misalnya perizinan darurat Bu, kan misalnya kalau malam itu kemana kami menuju, kalau langsung di sini, prosedurnya kayak apa? Langsung jawab lah ini. Jadi misalnya kayak perizinan darurat itu ya kalau kita kan tahu ada kematian keluarga yang lupa atau kering segala macam, itu malam perlu cepat. Itu kami ada rumah pengasuh Betawi beserta istri ini. Nah ibu Abu itu rumah beliau ada di sebelah musola yang di Pamukaan itu ini di sebelah musola itu ada rumah pengasuh. Bila bulan ada yang keperluan izin mendadak dan segala macam itu bulan datang ke situ aja. Insya Allah bulan Sidin ada ya kalau ini Insya Allah 24 jam bulan Sidin ada di situ. Bila bulan ada keperluan yang mendesak izin segala macam silahkan sampaikan ke bulan Sidin. Kalau misalnya bulan Sidin lagi kada Pak berhalangan, misalnya ada di luar pondok rumah di sebelahnya ada Ustazah Dita lawan ibu ini, ya silakan aja sampaikan ke situ ini ke rumah ibu atau ke Ustazah Dita. Sampainya bisa ulun cantumkan nomor yang bisa dihubungi, misalnya nomor ulun kena bisa. Jadi kalau misalnya dadakan perlu apa-apa langsung dihubungi Pak. Kalau yang dari jauh enggak ya, kalau dari luar daerah silakan aja. Satu lagi Bu, tadi kan masalah perizinan, misalnya ada kawinan, pernikahan. Kalau tadi kan belum itu berada. Kalau cuma satu hari misalnya keluarga dekatnya kawin, itu kan mungkin ada kesibukan yang punya keluarga dekat kita bisa mengantar itu apa masih tetap kena denda? Apa Bu? Mungkin misalnya ini kan rencana kami ini ada kawinan dari tadi Pak ketentuannya kan sehari. Berarti satu maksimalnya itu 1 kali 24 jam dari dijemput, jamnya dijemput ini itu tadi aja. Kalau batas maksimalnya dari kami, kalau lewat misalnya dijemputnya jam 4 sore, esoknya maksimal jam 4 sore sudah harus ada di sini kembali. Ini selebihnya dari jam itu berarti ketentuan tadi perizinan itu diperlakukan. Ini sama, belum dekat tahu nggak? Ibu di sini dari orang tuanya ini akan berada, kan hanya ada di tendangan. Ini kalau itu kan kalau misalnya ketentuan itu berlaku kalau kita yang sekitar di sini aja Pak, kandangan, barabai ibaratnya sekitar sini. Tapi beberapa santri kita kayak misalnya ada yang domisili pelai hari, kayak apa sebutnya Kaltara itu Pak, kami menyesuaikan juga dengan kadang mungkin ya karena 1 hari 1 kali 24 jam. Kami menyesuaikan dengan domisili daerah Buandian juga ini karena kan kami isi datanya juga santriwati ini kami bisa menyesuaikan juga domisili Buandian. Tapi kalau yang terbatas yang kalau dijangkau
kurun waktu 1 kali 24 jam, ya kami beri batas maksimalnya 1 kali 24 jam. Yang mau ditanyakan mengenai program belajar tadi, ada yang tadi yang 3 tahun, yang 3 tahun sama yang 6, ada yang 3 tahun sama yang 6 tahun. itu memang harus dipilih dari sekarang atau Ini bukan jadi dari sekarang ya. Jadi kita begini, mau yang 3 tahun kan misalnya. Soalnya kita ada perbedaan mulai antara 3 tahun sama 6 tahun. Ini untuk 3 tahun karena cepat mulai ada program percepatan kita bisa mungkin 2 kali sehari dan itu setelahnya menambahnya ini. Kalau yang 6 tahun itu 1 kali sehari aja. Jadi dipilih dari sekarang anak 6 tahun kah atau 3 tahun. Tapi nanti kita lihat lagi gue yang 3 tahun ini ternyata dalam setahunnya belum aja ya. Ini ada jadinya bisa nanti ke 6 tahun. Tapi kan menutup kemungkinan boy, misalnya 3 tahun harus 3 tahun ada. Misalnya memang sudah bisa tuntung sebelum 3 tahun, sebenarnya lebih baik lagi kata Bapak. Jadi kami ini ada evaluasi boy, yang misalnya mengambil target 3 tahun, dalam 1 tahun kita kami lihat perkembangannya. Ini kami evaluasi mencapai target kah, adakah ini. Kalau belum mencapai target, otomatis kami turunkan harga dulu. Yang malah ini kayak 6 tahun. Tapi kalau kalian bisa mengejar, ini silahkan aja Bu, sebelum 3 tahun misalnya contoh, atau anak-anak mau ambil 6 tahun tapi contoh sebelum 6 tahun lebih baik lagi ini. dia maksud kan ini misalnya kita mengambil yang 2 tahun tapi kenyataannya misalnya lambat ya, ini masih bisa ditambah. Ada evaluasinya maksimalnya 6 tahun ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Sudah cukup? Selain lawan MTS di sini, buat Bapak ini, kami bekerja sama juga lawan Al-Azhar. Jadi kalau misalnya anak upah paket yang setingkat ini, paket C yang setingkat lawan SMA, kami bisa mengadakan ini karena kami sama bekerja sama. Kalau misalnya itu kan apakah kita bila anak ke perguruan tinggi segala macam ini, silakan aja. Kalau yang lawan MTS kami bekerja sama juga. Lawan Al-Azhar itu kami bekerja sama juga yang untuk paket C. Jadi bila buat anak mendaftarkan anak penghentian untuk ikut paket C karena bisa kami bantu urusan ini. Terima kasih. Demikianlah seputar penyampaian program pendidikan dan tata tertib di pondok pesantren. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Ustaz Muhammad Alwi. Dipersilakan.
dibacakannya doa tadi, maka berakhirnyalah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.